Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu masih membahas turunan atau diferensial. Nah, di sini melanjutkan dari video sebelumnya. Nah, kali ini kita membahas untuk part ketiga. Di bagian ketiga ini, Ibu akan membahas mengenai turunan fungsi bentuk U per V. Nah, pada sebelumnya kita sudah membahas bentuk U kali V. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bentuknya U per V, bentuk pembagian. Nah, di sini apabila ada suatu fx sama dengan U per V, maka rumus umumnya yakni U aksen V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Nah, ini merupakan rumus umum dari fx sama dengan U per V. Di sini juga Ibu telah akan memberikan dua buah cara untuk menyelesaikan turunan fungsi dengan bentuk U per V. Kalian dapat menggunakan cara mana sesuai dengan kemampuan kalian. Untuk cara pertama atau penggunaan rumus umum, maka sama dengan cara menyelesaikan turunan fungsi bentuk U kali V, yakni kalian harus mengetahui turunan fungsi U dan turunan dari V-nya. Di sini Ibu berikan contoh soal yang pertama. Turunan pertama fungsi berikut adalah di mana fx sama dengan 4x min 1 dibagi 3x plus 5. Nah, apabila ada bentuk soal fx seperti ini, bentuk U per V, maka U yaitu yang ada di atas atau pembilang. 4x min 1 merupakan U-nya atau fungsi U-nya, kemudian 3x plus 5 merupakan fungsi V-nya. Sehingga penyelesaiannya, yang pertama kalian dapat menuliskan soal, kemudian kalian mencari turunan dari U. Turunan dari U yakni 4x apabila diturunkan menjadi 4. Min 1 apabila diturunkan menjadi 0, tidak perlu kalian tuliskan. Kemudian kalian mencari turunan dari V-nya. 3x apabila diturunkan menjadi 3. Kemudian 5 apabila diturunkan menjadi 0, tidak perlu dituliskan. Setelah lengkap ada U aksen dan V aksen, maka kalian dapat mensubstitusikan ke rumus umumnya, yakni U aksen adalah 4, ditulis 4 di sini, kemudian V yakni 3x plus 5, kalian tulis, dikurangi U yakni 4x min 1, dikali V aksennya yakni 3, dibagi V kuadrat, yakni 3x plus 5 kuadrat. Nah, apabila kalian sudah substitusikan ke rumus umum, maka kalian tinggal mengalikannya. Di sini perkaliannya lebih mudah karena perkalian suku 1 dengan suku 2. 4 dikalikan 3x, kalian di sini lihat diperoleh 12x, kemudian 4 dikalikan positif 5 menjadi positif 20. Kemudian untuk perkalian negatifnya, di sini Ibu biasanya langsung min dikalikan 4x dikalikan 3, sehingga diperoleh min 12x. Kemudian min dikalikan min 1 dikali 3, diperoleh positif 3. Nah, untuk bagian V-nya kalian tidak perlu menjabarkan. Biasanya apabila soal pilihan ganda tidak perlu dijabarkan. Tetapi kalau di pilihan ganda harus dijabarkan, maka kalian harus bisa mengalihkan 3x plus 5 dikali 3x plus 5. Kemudian, kita lanjutkan. Kita kelompokkan berdasarkan variabel dan pangkat yang sejenis. Di sini ada x pangkat 1 dikelompokkan dengan x pangkat 1. Kemudian 20 dikelompokkan dengan 3, diperoleh 12x dikurangi 12x yakni 0, 20 ditambah 3 yakni 23. Nah, V kuadratnya di sini Ibu masih tetap. Sehingga diperoleh turunan fungsi fx-nya 23 dibagi 3x plus 5 kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Di sini Ibu berikan menggunakan cara lain, yakni cara yang lebih cepat atau mudah. Apabila ada suatu fx dengan bentuk ax plus b dibagi cx plus d, maka kalian dapat menggunakan cara yang lebih mudah. Tetapi cara ini tidak berlaku apabila x-nya bukan berpangkat 1. Sehingga cara ini hanya berlaku apabila bentuknya memiliki variabel x berpangkat 1. Kita berikan contoh. Nah, sebelum ke contoh, apabila kalian menggunakan cara kedua ini, kalian cukup dengan cara A dikali D dikurangi B dikali C, seperti silang. A dikali D
dikurangi B kali C. Nah, Ibu tuliskan di sini A kali D-nya dikurangi B kali C-nya. Kemudian bagian V-nya atau bagian bawahnya ini tetap V kuadrat atau CX plus D kuadrat. Kita terapkan pada soal tadi menggunakan cara kedua. Fx sama dengan 4x min 1 dibagi 3x plus 5. Apabila kita menggunakan cara kedua ini, maka diperoleh nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan negatif 1, nilai C sama dengan 3, nilai D sama dengan 5. A adalah koefisien dari X yang ada di pembilang, kemudian C adalah koefisien X yang berada pada penyebut. B adalah konstanta bagi pembilang, dan D adalah konstanta bagi penyebut. Tidak boleh dibolak-balik. Kita masukkan ke rumusnya, yakni A kali D, 4 dikali 5, kita tulis, dikurangi B kali C, min 1 kali 3, kita tulis di sini, sehingga 20 dikurangi negatif 3. Nah, di sini dibagi 3x plus 5 kuadrat sesuai dengan rumus kedua. Diperoleh 20 plus 3 dibagi 3x plus 5 kuadrat, sehingga diperoleh hasil akhir 23 dibagi 3x plus 5 kuadrat. Nah, hasil ini sama dengan cara pertama yang menggunakan rumus umum. Silahkan kalian bisa menggunakan cara kedua yang lebih sederhana atau cara pertama yang menggunakan rumus umum. Kemudian selanjutnya, apabila ada soal tadi diteruskan dengan pertanyaan, tentukan nilai dari f aksen 2, maka kalian cukup mengganti x-nya dengan 2. X yang ada pada f aksen x diganti dengan angka 2, sehingga diperoleh 23 dibagi 3 kali 2, karena diminta soal angka 2, 3 kali 2 ditambah 5. 3 kali 2 adalah 6, ditambah 5 diperoleh 11. 11 kuadrat yakni 121, sehingga apabila ditanya f aksen 2 diperoleh hasil 23 dibagi 121. Nah, kita lanjut untuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua, tentukan turunan pertama fungsi berikut. Nah, yang atas merupakan U, yang bawah merupakan V. Sama seperti cara pada soal pertama, kalian tentukan U aksennya dulu. U aksen di sini diperoleh 5, kemudian V aksennya diperoleh 3. Kemudian masukkan ke rumus umumnya, diperoleh seperti ini. Kemudian kita kalikan 5 kali 3x 15x, 5 dikali 5 25, kemudian min kali 5x kali 3, min 15x, min dikali min 1 menjadi plus 1, dikali 3 menjadi plus 3. Kemudian yang sejenis 5x dan min 15x kita kelompokkan jadi 1. 25 dengan 3 juga dikelompokkan menjadi 1. Diperoleh seperti ini. Kemudian hasil akhirnya karena 15x dikurang 15x adalah 0, sehingga diperoleh 25 tambah 3, 28. Untuk V kuadratnya tetap di sini. Nah, apabila kalian ingin menggunakan cara kedua, bisa kalian gunakan cara kedua, yakni dengan cara sama, yakni kalian tentukan dulu nilai A-nya yakni 5, kemudian B-nya yakni negatif 1, C-nya yakni 3, dan D-nya yakni 5. Kemudian masukkan ke rumusnya. A kali D, 5 kali 5 dikurangi BC, B dikali C, min 1 kali 3, dibagi V kuadrat atau CX plus D kuadratnya. Diperoleh hasil 25 ditambah 3. Menjadi 28 dibagi 3x plus 5 kuadrat. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Kemudian kita bisa lanjut ke permasalahan berikutnya. Ibu berikan contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga di sini adalah fx sama dengan 4 min 3x dibagi 2x min 5. Nah, sama untuk kelompok pembilang kita misalkan fungsi U dan penyebutnya kita misalkan fungsi V. Nah, apabila kalian mau menggunakan rumus umum, maka harus menentukan turunan dari U dan turunan dari V. Nah, di sini untuk memudahkan, boleh kalian mengganti min 3x berada di depan, kemudian 4 diletakkan di belakang. Untuk memudahkan kalian mengerjakan. Min 3x diperoleh turunan min 3, kemudian 4, 0.
2x diturunkan menjadi 2. Setelah lengkap ada U aksen dan V aksen, masukkan ke rumus umum. Diperoleh hasil sekian. Kemudian kalian kalikan, min 3 dikali 2x menjadi min 6x, min 3 dikalikan min 5 menjadi positif 15, min 1 dikali min 3x dikali 2 menjadi positif 6x, min 1 kali 4 kali 2 menjadi min 8. Untuk bagian penyebutnya tetap. Kemudian setelah dikelompokkan, x pangkat 1 dengan x pangkat 1 diperoleh seperti ini. Min 6x ditambah 6x menjadi 0, 15 dikurangi 8 diperoleh hasil 7 dibagi 2x min 5 kuadrat. Nah, untuk soal nomor 3 ini pun dapat kalian gunakan cara kedua. Untuk cara kedua, di sini Ibu sarankan agar x-nya dipindah ke depan, karena agar kalian tidak keliru antara A dan B-nya. Sehingga kalian dapat bentuk seperti ini, kemudian kalian nilai A-nya min 3, B-nya 4, C-nya 2, dan D-nya negatif 5. Kemudian kalian masukkan ke rumus AD min BC, diperoleh min 3 kali min 5, dikurangi 4 kali 2. Untuk V-nya tetap. Diperoleh hasil 15 dikurangi 8. Nah, hasil akhirnya adalah 7 dibagi 2x min 5 kuadrat. Sama dengan cara menggunakan rumus umum. Nah, karena ada dua cara, silahkan pilih cara yang menurut kalian efisien. Nah, untuk soal latihan sudah kita bahas pada saat daring. Nah, di sini Ibu tampilkan penyelesaian dari teman kalian. Teman kalian menggunakan cara yang kedua. Ya, cukup dari Ibu untuk pembahasan turunan fungsi dengan bentuk U per V, maka nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya untuk turunan fungsi bentuk U pangkat N. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.